bersama Allah ini kan kalimatnya masih ambigu kan sebenarnya kan. Berarti kan kalau diartikan Yesus, pada mulanya adalah Yesus, Yesus bersama-sama Yesus, Yesus adalah Yesus, kan begitu nanti kalau diganti kata-kata logosnya itu diganti sebagai Yesus. Nah, kalau memang itu pendapat Yohanes, ada nggak sih data ada murid Yesus yang lain yang memahami sama seperti itu? Itu justru membuktikan Yesus nggak pernah ngajari seperti itu. Bapak Allah pun nggak pernah mempresentasikan seperti itu. Ini terlalu fatal. Kenapa? Karena itu ajaran utama dalam kekristenan. Yang pertama, pertanyaan saya itu tentang Tritunggal. Nah, Tritunggal ini mana sebenarnya? Apakah bukti Tertullianus itu disahkan oleh Mas Oki? Berarti itu memang murni pemikiran Tertullianus yang nggak sama hasilnya dengan resmi yang ada di Konsili Nikea, kan begitu. Lalu ketika Mas Oki tadi menjawab tentang tauhid ya, ahad itu berarti kesatuan. Ya, ini ya, coba saya masih gak tahu ya. Berarti teman Kristen ini punya definisi sendiri berarti ya. Saya kalau lihat di kamus, Mas Oki, di kamus ini ya, Oxford Language, ya satu tunggal gitu loh. Saya belum menemukan ada kamus ya, mengatakan esa itu satu kesatuan. Berarti kan teman Kristen punya definisi sendiri berarti. Kalau kita mau merujuk kepada perjanjian baru, perjanjian lama, nih ya, misalnya di sini, coba antum buka di Genesis 1 nomor 5, Kejadian 1 nomor 5, ya, Kejadian 1 nomor 5, Kejadian 1 nomor 5. Nah, ini ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kata pertama di sini menggunakan kata ehad loh. Pertama menggunakan juga kata ehad. Hari pertama. Apakah pertama ini mengandung 3 pribadi? Mengandung 3 esensi maksudnya ya. Maksud pertama ini ada 3 bagian apa berarti? Kan begitu. Sama-sama menggunakan kata ehad gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau kembali ke kamus kan sudah selesai kan, kecuali memang punya definisi sendiri memang. Nah, eksistensi Allah sebelum adanya Islam, saya jawab ya, eksistensi Allah loh. Ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah, begitu. Nah, kemudian salah satu Rabi Yahudi namanya Rabi Sa'adiyah Gaon punya targum namanya Targum Sa'adiyah Gaon. Beliau ketika mengartikan, ya beliau ini abad ke-9, berdekatan banget dengan Islam. Nah, beliau ini mengatakan bahwa Yod Hef Waf Hei itu adalah Allah. Dan ayatnya banyak sekali di dalam, contohnya Ulangan 4 nomor 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4 nomor 35. Kita lihat di dalam original teks yang Targum Sa'adiyah Gaon tertulis Allah. Diarabkan kan? Targum itu kan terjemahan. Lafadz Ibraninya diarabkan gitu loh. Ditulis Allah. Setelah ini akan saya tambahkan dalil saya ya. Nah Mas Oki, ini kan ada waktu nih. 2,5. Ini kira-kira gimana? Mau dipakai apa tidak nanti? Nggak usah Pak, langsung aja. Langsung seperti biasa 5 menit aja. Oke. Oke, teman-teman, kita jawab dulu apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Wafi ya. Ketika Pak Ustadz Wafi tadi, loh, saya diskusi udah 5 tahun, gitu. Dan segala sesuatunya akan membawa ke dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan itu nanti ketika membawa data itu akan timbul pertanyaan, siapa yang menjadi saksinya tentang penulisan itu? Apakah Yohanes benar-benar menerima itu? Nah, kalau itu yang menjadi rujukan Pak Ustadz Wafi, bolehkah saya bertanya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril, siapa yang menjadi saksinya? Kalau memang itu yang menjadi rujukannya, sekarang saya tanya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril, siapa yang menjadi saksinya, yang membenarkan itu? Jangan berkata nanti saksinya hanya Allah dan Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi saksinya di situ? Sedangkan kalau di dalam Alkitab jelas, Alkitab itu dituliskan oleh murid-murid yang pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus.
Itu, kalau memang itu yang menjadi rujukannya, saya akan membalikannya seperti itu. Kalau memang tidak menerima data saya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jelas dikatakan di situ. Jangan dirubah-rubah ayat Alkitabnya. Pada mulanya adalah Yesus, bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus itu adalah Yesus. Jangan dirubah seperti itu. Baca yang tertulis. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ketika Pak Ustadz tadi bilang kepada saya, loh nanti siapa yang menjadi saksinya kalau hal itu benar dituliskan Yohanes? Loh saya akan membalikan itu. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril, siapa yang menjadi saksinya? Tunjukkan datanya kepada saya. Gitu ya. Nah yang kedua, di mana ayat yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah firman yang hidup? Jelas dikatakan seperti yang saya sampaikan tadi. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas. Nah, terus juga masalah Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kalau betul apa yang Pak Ustadz Wapi sampaikan di sini betul ya. Kita tidak ini ya teman-teman, kita tidak membantah itu ya. Oke, kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, ketika Pak Ustadz Wapi nih ya, Kejadian 1, kita buka sini teman-teman ya. Kejadian 1 ayat yang ke-5. Bentar. Kejadian 1 ayat yang ke-5 yang dibawakan Pak Ustadz Wapi tadi ya. Kita tampilkan. Itulah hari pertama. Hari pertama di sini juga menggunakan kata ehad. Makanya ketika kita ingin memahami satu kata, satu arti, kita harus lihat dari konteks kalimatnya dulu. Ya, ini ehad. Nah, kalau memang di dalam Kejadian 1 ini ehad itu adalah tunggal, kenapa Pak Ustadz Wafi tidak menerima di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-15? Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Sebentar, Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Di sini menggunakan kesatuan. Kalau kita lihat kesatuan ini merujuk kepada apa? Ehad. Jadi, ehad itu, esa itu tidak aja tentang tunggal, tetapi itu adalah satu kesatuan. Makanya saya sampaikan tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Matius 28 ayat yang ke-19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu sudah menjelaskan tentang Tritunggal. Nah, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Dan ada 3 yang memberi kesaksian Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, saya bertanya dengan Pak Ustadz Wapi tadi, apa bukti eksistensi Allah? Itu sudah ada sebelum Al-Quran itu, agama Islam itu muncul di abad ke-610. Nama bapaknya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, yang berarti hamba Allah. Bisa saya tunjukkan saya pakai data kalau bapaknya Nabi Muhammad itu beragama Islam. Itu. Nanti saya minta tunjukkan datanya secara tertulis. Kalau memang bapaknya Nabi Muhammad itu yang bernama Abdullah ini beragama Islam. Nah, saya mau tanya ulang dengan Pak Ustadz Wafi lagi. Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz bisa meyakini kalau Allah di dalam iman Pak Ustadz itu tidak pernah disamakan dengan apapun? Tidak sama dengan jenis apapun. Apakah Pak Ustadz bisa pastikan itu? Karena nanti saya akan tunjukkan data pembandingnya. Kalau memang pernah ada Allahnya Pak Ustadz itu disamakan dengan yang lain. Nanti saya tunjukkan data dan dalilnya. Silakan Pak Ustadz Wafi. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Mas Oki, kayaknya Mas Oki salah sasaran. Saya tidak bertanya saksi. Kan Mas Oki tadi mengatakan jawaban saya ya tetap Yohanes 1 ayat 1. Saya nggak bertanya saksi, saya bertanya adakah fakta sejarah ataupun dalil bahwa Yesus pernah mengajari seperti itu. Saya nggak bertanya saksi. Kalau bertanya saksi salah sasaran nanti gitu. Nanti panjang nanti itu, ngelebar nanti kemana-mana itu. Pertanyaan saya dicatat lagi, yang saya tanyakan itu, pernahkah Yesus mengajari itu? Karena yang mengatakan pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, hanya Yohanes.
murid-murid yang lain sampai Paulus yang kitabnya mendominasi dalam perjanjian baru gak pernah nulis seperti itu. Makanya saya penasaran gitu loh, pernah gak sih Yesus ngajari seperti itu? Pernah gak sih Bapak Allah ngajari seperti itu? Kan gak pernah, karena gak pernah tercatat itu. Saya gak nanya saksi, yang pertama. Yang kedua, kemudian Tritunggal. Kalau Tritunggalnya itu pakai 1 Yohanes 5 nomor 7, itu kan ayat sisipan. Bukan kata saya loh ya. Bukan kata saya, kata Alkitab Sabda sesuai tafsiran Yerusalem. Kalau memang mau bantah-bantah Alkitab Sabda ini punya data pembanding apa tidak, kan begitu. Misalnya Alkitab Sabda 1 Yohanes 5 nomor 7. Saya kira Mas Oki sudah paham lah ya ayat ini ya. Yang ini yang selalu disangsikan kan oleh teman-teman muslim juga. Jadi ini ya. Ini 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita buka tafsiran catatan. Kita buka yang Yerusalem misalnya. Nah ini ya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Coba sampean bantah ini. Ada nggak sampean data ini? Naskah yang kuno yang menerangkan ini. Apalagi ini ada dalam kurung ya. Ada dalam kurungnya. 3 dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ini kalau saya cek di Ibraninya nggak ada ya. Dalam kurungnya ini nggak ada. Jadi naskah ini adalah ayat palsu menurut Yerusalem ya. Menurut tafsiran Yerusalem ini ada ayat palsu. Karenanya bagian ini pasti tidak asli atau ayat palsu. Begitu. Nah ini saya kira sudah terlalu maklum ya. Ini data terlalu mudah lah gitu. Saya akan bantahnya pakai sejarah gitu loh, tentang Tertullianus. Seharusnya sampean punya data. Tertullianus berpemikiran seperti itu, apa dasar dia? Gitu loh. Tertullianus adalah orang pertama kali yang mengatakan 3 ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu yang pertama kali. Tidak sesuai dengan hasil resmi sah di Konsili Nikea pada abad keempat, abad 3 awal, abad keempat ya, maksudnya itu abad keempat. Nah, sampai bisa nggak buktikan kepada saya Tertullianus itu berpaham apa dan menggunakan data apa gitu? Kita cek orang pertama kali yang bernarasi Tritunggal itu. Ada nggak sih sejarahnya bahwa oh ternyata Tertullianus menggunakan ayat ini sebagai dalil? Kan nggak ada. Murni doktrin kan berarti, murni pemikiran pribadi dia. Karena sejarah sampai detik ini saya mencari itu nggak nemu. Kemudian salah sasaran lagi pertanyaannya Mas Oki itu ketika mengatakan kalau memang ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah, adakah data ayahnya Nabi Muhammad beragama Islam? Ingat Mas Oki, pertanyaan Mas Oki pertama adalah eksistensi Allah. Yang kita bahas eksistensinya dulu. Jangan langsung ke agama Islamnya dulu, eksistensinya dulu. Ada nggak sebenarnya? Kan begitu. Nah, ternyata sudah saya jawab. Sebelum Nabi Muhammad, dan data saya bukan hanya dari Islam, tapi juga dikuatkan dari data kekristenan loh. Ini ya, sebenarnya ini adalah kajian bahasa sih. Dan ini disahkan oleh Ibu Rita Wahyu dalam sarapan pagi Biblika. Jadi kata Allah, menurut beliau ini ya, kata Allah ini dalam makna yang sama dengan Ibrani sebagai Eloah atau Elohim. Penggunaan kata Allah oleh orang-orang Kristen Arab ini jauh sebelum era Muhammad. Kata Ibu Rita Wahyu, sebelum era Nabi Muhammad ada orang Kristen Arab yang juga menggunakan Allah. Begitu, nanti saya tambahi ya data saya. Ini Oke. Sebentar. Kita mau bantah dulu ya teman-temannya. Oke, teman-teman, kita sudah menunjukkan apa yang menjadi keinginan Pak Ustadz Wafi tadi ya. Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Loh itu ayat tidak ada. Loh makanya diberikan tanda kurung di situ Pak Ustadz. Karena itu memang merupakan ayat sisipan. Tetapi itu tidak merubah arti dan tujuan dari penulis. Makanya di situ diberikan tanda kurung.
Itu loh. Makanya pahami 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Nah kalau Pak Ustadz tadi bilang, loh baru pertama kok Tritunggal itu diajarkan oleh Tertullianus. Pak Ustadz salah besar. Musa ketika dia tidak mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, dia tidak akan menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Karena dia mengimani Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, maka dia menuliskan itu. Kejadian 1, kita bacakan ya teman-teman ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan, sebentar ya, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 ya. Kita bacakan ya teman-teman ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang keduanya kita bukakan karena kita pakai Alkitab saja. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiganya kita bacakan teman-teman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika Musa tidak mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia tidak akan menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kalau Pak Ustadz Wafi bilang Tertullianus lah yang pertama mengajarkan Tritunggal itu. Pak Ustadz, Tritunggal itu memang bukan kata yang ada di dalam Alkitab, tapi pengajaran tentang Tritunggal itu, tentang kebagaimanaan Allah itu sudah dituliskan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya teman-teman ya. Nah, ketika saya menjawab tadi dengan Pak Ustadz membalikan dia ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, Pak Ustadz tadi membalikan lagi kepada saya. Pertanyaan saya, adakah fakta sejarah Tuhan Yesus mengajari itu? Pak Ustadz, Yohanes itu murid Tuhan Yesus. Dan dia menuliskan segala sesuatunya tentang Tuhan Yesus. Lah kalau Pak Ustadz menggunakan sejarah lagi, ada nggak fakta sejarah yang menuliskan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril? Buktikan. Ada nggak fakta sejarahnya yang mendukung? Ada nggak? Untuk mengkonfirmasi kebenaran itu melalui fakta sejarah. Ada nggak? Kalau memang itu yang menjadi rujukan yang saya sampaikan tadi kan, saya akan balikan ke Pak Ustadz lagi. Kalau memang itu yang menjadi rujukannya, ada nggak fakta sejarahnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril itu, ada nggak yang menjadi saksinya fakta sejarahnya, yang menuliskan itu benar-benar pernah terjadi? Coba nanti Pak Ustadz tunjukkan juga untuk mendukung kejadian itu. Kalau saya bisa pertunjukkan, kalau saya bisa membuktikan Pak Ustadz kalau Yohanes itu memang betul murid Tuhan Yesus. Sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu Pak Ustadz Wafi dulu ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua Pak Ustadz, ketika saya bertanya tadi bukti eksistensi Allahnya Pak Ustadz, sebelum Al-Quran itu muncul di abad ke-7, di abad ke-610, agama Islam itu muncul di Jazirah Arab, Pak Ustadz sampaikan kepada saya. Karena bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Lah apakah itu membuktikan kalau Allah Pak Ustadz itu sudah ada? Sedangkan Allahnya Pak Ustadz itu jelas berkata di dalam Al-Quran, Tuhan negeri Mekah. Itu loh. Nah maka saya minta bukti eksistensinya. Kalau memang yang menjadi bukti eksistensinya itu karena ayahnya Nabi Muhammad ini namanya Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah, tunjukkan saya datanya. Itu. Kan akan mengklaim nih, kalau memang semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kami orang Kristen tidak pernah mengimani itu. Nah, jadi nanti bisa dibuktikan juga melalui data-data yang ada. Ya Pak Ustadz, saya belum lari ke pertanyaan yang lain. Saya mau lari ke situ dulu. Oh ya, nanti mungkin Pak Ustadz singgung sedikit ya. Karena setelah ini saya akan tunjukkan datanya. Pak Ustadz menjamin tidak ada yang serupa dengan Allah Pak Ustadz sama sekali. Disamakan dengan Allah Pak Ustadz sama sekali. Nanti tolong disinggung dikit Pak Ustadz, silakan. Oke. Oke, Mas Oki mengatakan tadi, apakah ada bukti sejarah tentang Nabi Muhammad
mendapatkan wahyu. Berarti saya punya tugas itu. Tugas Mas Oki nanti, buktikan secara sejarah Yesus pernah ngajari kepada Yohanes, pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Oke. Ini kitab namanya Fathul Bari, Syarhu Sahihil Bukhari. Sahih Bukhari itu dijelaskan sejarahnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bagaimana keterangan dalam kitab ini? Ya. Tentang Nabi Muhammad dapat wahyu ya. Sampai bisa buka kitab ini, ada bab di bab ketiga. Siapa saja yang menceritakan tentang Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu, ini haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, dan juga berkata haddatsana, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, mendapatkannya an Uqail an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair, langsung dari istri Rasulullah, an Aisyah ummil mukminin. Ini ya. Langsung kejadian itu yang bercerita istri Rasulullah tentang apa? Ya, tentang Rasulullah dapat wahyu. Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra qala ma ana biqari'in. Ketika malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, bacalah wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan qala ma ana biqari'in, aku enggak bisa membaca. Maka faghattani fa akhadhani faghattani. Malaikat Jibril memegang aku dan merangkul aku hatta balagha minni al-juhd. Cerita ini langsung diceritakan banyak orang sampai jalurnya kepada Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sendiri. Ya, ada ceritanya. Sekarang saya tanya, Yohanes menuliskan pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Mana bukti Yesus ngajari itu? Begitu ya, Mas Oki ya. Saya sudah. Masalah kata Allah. Kata Allah ini begini Mas Oki, itu sebenarnya apakah Allah itu ada sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad? Allah itu kan saya sudah sebutkan di dalam sarapan pagi Biblika, Ibu Rita Wahyu, bahwa setara dengan Eloah, Elohim. Itu hanya perbedaan nama saja. Itu namanya kajian linguistik. Karena Ibrani dan Arab satu rumpun. Yang nggak satu rumpun itu Yunani. Yunani itu bahasa beda. Yang satu rumpun itu Aramaik, Ibrani, Arab. Satu rumpun, satu saudara itu. Kalau Yunani jauh. Nah, sehingga misal kita dalam bahasa Arab ini ya, ini tertulis di dalam, ini saya kasih footnote ya, Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin juz 1 halaman 20. Wallah, kata Allah, alamun lidzat al-wajibul wujud. Kata Allah adalah alam, nama yang wajib adanya dan asalnya dari lafal ilahun, adalah termasuk isim jenis likulli ma'budin, terhadap sesuatu yang berhak disembah. Kemudian summa urrifa bi'al, dimarifatkan dengan al, wa huzifat al hamzah, hamzahnya dibuang. Summa stu'mila, kemudian digunakan fil ma'budi bihaqqin, terhadap kesesembahan yang benar, wa huwal ismul a'zam, dan ini adalah nama yang agung. Jadi ini kajian linguistik. Dulu di luar Arab itu gak ada yang pakai lafaz Allah, tapi ada yang serumpun. Ibrani, Eloah, Elohim, kan begitu. Dan ternyata ini bukan disahkan oleh ulama Islam saja, disahkan oleh salah satu komus yang bernama Al-Munjid, yang ditulis oleh Louis Ma'aluf Al-Yasu'i dan Bernard Tottel Al-Yasu'i. Dalam kamus Al-Munjid, ini saya kasih footnote ya, kamus Al-Munjid halaman 16 di awal-awal, karena pembahasannya huruf alif, Allah kan alif. Allah ismu dzat al-wajibil wujud. Allah adalah nama bagi zat yang wajib keberadaannya. Dan ini dikuatkan juga oleh Dr. Butrus Abdul Malik, salah satu tokoh besar dari kekristenan, dalam karyanya yang bernama Al-Kitabul Muqaddas. Ini ya, Al-Kitabul Muqaddas halaman 107. Apa kata beliau? Allah ismul ilah khaliqu jami'il kainat. Allah adalah nama bagi Tuhan sang pencipta segala sesuatu. Bahkan kita memberikan di sini ada gambar kitab dari MT Sinai Codex Arabic 151. Ternyata dalam Codex Sinai Arabic ini, teman-teman Kristen di abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menggunakan kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waduh.
Nanti ya saya singgung nanti yang masalah yang diserupakan. Oke. Ya, kita mau jawab dulu tadi Pak Ustadz Wafi menggunakan sarapan pagi Bliblika ya. Ibu Rita Wahyu, sekarang saya juga akan gunakan Pak Ustadz sarapan pagi Bliblika ya. Seperti data yang Pak Ustadz Wafi bawakan. Oke. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Ustadz, seperti yang saya sampaikan, kita semua tahu kalau tuh Yohanes itu adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau Pak Ustadz bertanya satu persatu misalnya, di mana saksinya? Di mana saksinya ya? Adakah fakta sejarahnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Terus Pak Ustadz bertanya lagi nanti, adakah fakta sejarah yang mengajar, bukti sejarah kalau Tuhan Yesus mengajarkan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bolehkah saya samakan itu juga seperti Pak Ustadz? Di mana fakta sejarahnya? Kalau misalnya Allah Pak Ustadz menuliskan wahyu Al-Baqarah ayat yang ke-1, atau nanti di surat Al-Qalam ayat yang ke-3, seperti itu. Pak Ustadz, segala sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Itu Pak Ustadz jelas dikatakan. Tapi kalau Pak Ustadz bertanya satu ayat per satu ayat harus ada fakta sejarahnya, saya akan balikan itu juga. Ada nggak turun misalnya Al-Baqarah ayat yang ke-1, ada nggak fakta sejarahnya? Al-Baqarah ayat yang ke-3, fakta sejarahnya siapa yang menjadi saksi itu pernah benar-benar diwahyukan, gitu loh. Jadi jangan mengambil satu persatu ayat, secara keseluruhan yang dituliskan oleh Yohanes itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Kalau Pak Ustadz bertanya satu ayat, saya katakan tidak ada. Per satu ayat yang Pak Ustadz maksud kan, kalau mau per satu ayat ya tidak ada. Kalau mau per satu ayat, tapi manuskripnya ada. Kalau segala sesuatu itu diajarkan dan ada ayat yang mendukungnya. Wahyu 1 ayat yang ke-1. Inilah Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya. Itu kalau Pak Ustadz minta satu persatu, satu ayat turun harus ada sejarahnya, satu ayat lagi turun harus ada sejarahnya, ya enggak seperti itu pemahamannya Pak Ustadz ya. Itu, jadi saya sudah sampaikan itu kepada Pak Ustadz Wafi. Nah, Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz aku minta rujukannya yang bisa aku cek di handphone, data yang Pak Ustadz bawakan tadi yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, saya harus searching di mana? Itu. Buka kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Di bab awal-awal, nama judul babnya pertama diturunkan wahyu. Pertama diturunkan wahyu. Awal-awal Nabi Muhammad mendapat wahyu. Ada nomornya di situ Pak Ustadz? Ada. Nomor berapa Pak Ustadz? Di sini nomor 3, hadis nomor 3. Hadis nomor 3 ya? Ya. Wahyu hadis nomor 3. Ya, nanti kita jadi bisa cross check. Jujur, kalau Pak Ustadz menunjukkan Arabnya, banyak teman-teman di bawah juga nggak ngerti. Bukan cuma saya. Kalau saya jujur, saya nggak ngerti itu. Tapi kan saya harus cross check. Bukan berarti saya nggak percaya dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz Wafi itu. Saya yakin Pak Ustadz Wafi ini akan mengatakan hal yang jujur. Tapi alangkah baiknya kita cross check lagi datanya teman-teman, supaya apa? Kita bisa tunjukkan kebenarannya. Silakan Pak Ustadz Wafi tanggapi. Oke. Oh ya, masih ada waktu ya teman-teman ya.
Ya, Mas. Masalah itu nanti tolong disenggol dikit ya Pak Ustadz ya. Masalah disamakan tadi pertanyaan saya. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Oki sudah menjawab teman-teman kalau minta data Yesus pernah ngajari Yohanes kalimat itu memang nggak ada. Pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, itu memang nggak ada. Kalau satu itu, secara umum tadi dijawab bahwa semuanya dikabarkan kepada Yohanes. Nah, pertanyaan khusus itu tidak akan diwakili oleh jawaban yang umum memang. Dalam perdiskusian, kalau ada pertanyaan yang khusus, lalu dijawab dengan konsep yang umum, itu tidak bisa, Mas Oki, tidak bisa. Kenapa? Gini, saya mengkaji tentang Tritunggal ini sudah lama. Dan sampai detik ini, setingkat Tertullianus ya, Tertullianus Athanasius dari Alexandria, pada abad 295 sampai 373 Masehi. Kemudian Gregorius dari Nazianzus tahun 329 sampai 390 Masehi. Konsili Nikea tahun 325. Nggak ada dari petinggi-petinggi Kristen di zaman itu yang berdalil kayak Anda. Yang kayak Mas Oki, nggak ada. Apalagi pakai Kejadian. Pakai kitab Musa, memang nggak tertulis Tritunggal, tapi di balik ayat itu dipahami secara Tritunggal, nggak ada, itu nggak saya temukan, Mas Oki. Jadi cara berpikir Mas Oki itu belum saya temukan dasarnya dari mana. Karena saya mengkaji, ini berlembar-lembar ini loh. Saya mengkaji tentang Tritunggal dari abad ke abad. Nggak ada dari petinggi-petinggi Kristen zaman dulu yang cara berpikirnya seperti Mas Oki, itu nggak ada. Begitu. Makanya saya mengatakan Tritunggal ini nggak selesai baru saja. Per abad itu ada saja pertentangannya. Dan itu bukan orang yang rehe-rehe ya, bukan orang yang baru belajar kemarin yang berdebat. Yang berdebat itu yang sudah mungkin paham Ibrani sama Yunaninya. Begitu. Dan nggak ada yang pakai Kejadian dalilnya, itu nggak ada. Yastadillu bi ayatil Genesis itu nggak ada. Dengan Kejadian itu nggak ada. Ini baru Mas Oki yang pakai cara berpikir dengan seperti itu. Apalagi Matius 28 nomor 19 yang digunakan oleh Mas Oki di awal. Ayat itu baru muncul abad keempat. Ya. Matius 28 nomor 19, kalau kita cari data sejarah, itu baru muncul di abad keempat. Bahwa di dalam ayat itu diterangkan kan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat itu baru muncul abad keempat. Kalau tidak percaya, coba cari yang abad ketiga, sampai detik ini saya nggak ketemu, Mas Oki. Yang abad ketiga saya nggak nemu ayat itu. Itu baru muncul abad keempat, dan kata siapa? Nanti saya tampilkan referensinya. Itu kata kekristenan di Barat. Baru muncul abad keempat. Nanti saya tampilkan ya. Karena waktunya nggak cukup. Nah, kemudian saya ingin menjawab Mas Oki tentang apakah Allah ini nggak sama. Jadi begini, Mas Oki, ini ditulis ya. Allah itu mempresentasikan dirinya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama seperti apapun. Kalau ada hadis misalnya, hadis dhaif pasti itu, atau keterangan di luar yang menyamakan Allah, berarti mereka yang menyamakan. Mereka berarti yang menyamakan. Tidak akan ada tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sahih yang mutawatir bahwa Allah disamakan seperti makhluk. Nggak ada. Di dalam hadis sahih yang mutawatir ataupun di dalam Al-Quran, Allah disamakan seperti makhluk. Nggak ada. Kalau mereka mengaku-ngaku ya banyak. Bahkan di Bogor sendiri yang ngaku Nabi nomor 26 ada. Nabi Luga. Luga itu ngaku nabi. Kalau mereka yang ngaku-ngaku ya terserah. Luga pun ngaku nabi, kan begitu. Tapi dalam konsep Islam tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Dalam sifatnya, dalam pekerjaannya, baik dalam personalnya. Seperti itu. Berbeda kemudian dengan teman-teman Kristen.
Kalau ini misalnya, kenapa Tuhan itu kok gak bisa jadi manusia? Kan Tuhan maha kuasa. Loh, dengan dia jadi manusia justru tidak maha kuasa. Begitu. Kenapa? Ketika dia jadi manusia, yang awalnya dia tahan lapar, akhirnya kelaparan. Yang awalnya dia tidak pernah tidur, akhirnya ketiduran. Yang awalnya dia tidak pernah ngantuk, akhirnya ngantuk terus. Yang awalnya dia tidak bisa dikejar orang jahat, akhirnya dia takut sama orang jahat. Dengan jadi manusia justru tambah banyak kekuasaannya yang lemah. Begitu. Oke, teman-temannya, kita mulai. Oke, Pak Ustadz Wafi, berbicara tentang Tuhan Yesus itu kita berbicara tentang dui naturnya. Kenapa sih yang selalu diserang itu kemanusiaan Tuhan Yesus? Tapi kita melupakan keilahiannya. Ingat, Tuhan Yesus itu punya dui natur. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus mengalami rasa haus, rasa lapar. Betul. Nah, nanti saya juga bisa tunjukkan di dalam hadis Pak Ustadz Wafi juga kalau memang di situ ada tertulis Allah sakit. Nanti saya akan tunjukkan itu datanya. Ya, berbicara tentang Tuhan Yesus, kita berbicara tentang dui naturnya. Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kenapa tidak pernah membahas keilahian Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga? Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa meninggalkan ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? Kenapa meninggalkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta? Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, aku ada sebelum dunia ada. Kalau memang Tuhan Yesus itu manusia biasa, tidak mungkin dia ada sebelum dunia ini ada. Bahkan Yohanes 8 ayat yang ke-58, aku ada sebelum Abraham ada. Jelas dikatakan. Nah, masalah Tertullianus, ingat Ustadz Wafi, bapak-bapak gereja itu mengambil satu kesepakatan tentang doktrin dari Tritunggal itu berdasarkan ayat Alkitab. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Matius 28 ayat 19 sudah mengatakan tentang Tritunggal. Jadi bukan sekonyong-konyong tanpa alasan. Kesepakatan bapak-bapak gereja itu mengambil kesepakatan tentang doktrin dari Tritunggal itu, landasan dasarnya adalah Alkitab. Bukan asal-asal ngomong aja, asal keluar gitu doktrin Tritunggal tanpa memahami dasar Alkitab. Dan bukan pemahaman saya aja tentang Tritunggal itu yang menjawab melalui Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Musa ketika dia tidak mengimankan Tritunggal itu, Musa ketika dia tidak mengimani tentang Tritunggal, dia tidak akan menuliskan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz Wafi, yang kedua ya, ketika Pak Ustadz Wafi tadi bilang, oke mengaku, ya karena Pak Ustadz Wafi mintanya satu persatu ayat, harus ada fakta sejarahnya. Kalau saya katakan tidak ada, kalau satu ayat harus ada fakta sejarahnya, harus ada saksinya. Makanya saya tanya, ketika Al-Baqarah ayat yang ke-1 turun, siapa saksinya? Mana fakta sejarahnya? Dengan hal yang sama, Pak Ustadz pun tidak sanggup menunjukkan untuk saya. Atau misalnya An-Nisa 157, siapa saksinya di situ? Yang melihat peristiwa kalau Isa itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tunjukkan kalau memang ada saksinya. Siapa yang melihat peristiwa itu benar-benar ada? An-Nisa 157, ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Gitu. Jadi kalau mau bahas masalah itu, ya ayo, satu persatu ayat. Terus kalau Pak Ustadz Wafi bilang, kalau saya boleh maaf ya, saya katakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi kepada siapa? Itu nanti tolong Pak Ustadz Wafi tanggapi. Nah, saya mau tanggapi dulu apa yang menjadi jawaban Pak Ustadz Wafi. Ya, saya bukakan di dalam Abu Daud 4104. Ini bukan hadis doib. Ya, Abu Daud 4104 derajatnya sahih. Saya bacakan dari sini ya. Kami duduk bersama Rasulullah, kemudian beliau melihat bulan purnama, tepatnya malam tanggal 14. Beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian sama seperti kalian melihat rembulan. Nah, ini disamakan seperti rembulan. Kalian akan melihat Tuhan kalian sama seperti melihat rembulan. Nah, masalah hadis Bukhari nomor 3, saya belum berani membantah ini karena saya sambil membacanya. Belum saya baca sampai habis. Saya tidak berani membantah suatu data ketika data itu belum saya baca sampai habis. Siapa di situ saksinya yang melihat kejadian ketika
Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Goa Hira, menerima wahyu dari Allah di Goa Hira melalui malaikat Jibril. Saya belum berani membantah dulu data dari Pak Ustadz Wafi karena saya lagi baca, belum selesai bacaan saya. Karena ndak elok ya, kita baca setengah, kita belum baca sampai habis, terus kita bantah, Allah ini tidak ada. Yang menyaksikannya tidak tertulis. Itu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Berbicara, karena masih ada waktu, berbicara tentang Tritunggal yang saya sampaikan tadi. Bapak-bapak gereja itu memiliki kesepakatan tentang konsep dari Tritunggal itu landasan dasarnya adalah Alkitab. Tidak keluar dari pemahaman Alkitab. Silakan Pak Ustadz Wafi. Sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Oki menjelaskan bahwa Tertullianus dan bapak-bapak gereja pada abad itu ya pasti berdalil Alkitab. Nah, tetapi kan nggak ada buktinya. Mereka maksudnya yang dijadikan dalil oleh mereka itu ayat yang mana di Alkitab, gitu loh. Itu saya penasaran. Karena saya cari sampai sekarang itu nggak nemu. Kalau saya lihat di website ya, website teman-teman Kristen di Barat, itu murni pemikiran, bukan data dari Alkitab, murni pemikiran. Saya ada datanya, bahwa dari Tertullianus, Gregosius, dan lain sebagainya itu, siapaan ini ya? Ada Athanasius dari Alexandria pada abad ketiga sampai abad keempat, semuanya itu, ya, itu doktrin, maksudnya itu pemikiran pribadi. Mereka tidak pernah buka-buka Alkitab untuk berdasarkan Tritunggal, gak ada. Coba buka tentang sejarah Athanasius, saya ada, linknya saya ada, gitu. Nah, sudah saya catat. Nah, kemudian tadi Mas Oki bawa hadis, teman-teman, bawa hadis. Hadisnya berbunyi begini, bahwa Allah pernah disamakan dengan rembulan. Saya kira seperti apa hadisnya Mas Oki? Ternyata begini, ini nih ya. Ini ya, hadis Abu Dawud 4104 ini ya. Ini lafadznya ini nih. Innakum sesungguhnya kalian satarawunah akan melihat Robbakum Tuhan kalian, maksudnya di surga nanti, kama tarawna hadza la tudammuna fi ru'yatihi. Sebagaimana kalian melihat rembulan yang terang benderang. Saya kira orang yang paham bahasa Indonesia itu paham. Maksudnya nanti di akhirat kita akan melihat Tuhan itu secara jelas. Seperti kalian semua melihat bulan di saat ini gitu loh. Bukan Allah disamakan dengan rembulan Mas Oki, bukan. Tapi maksudnya nanti di akhirat kalian akan melihat Tuhan seterang benderang seperti kalian sekarang melihat bulan gitu maksudnya. Coba Mas Oki buka surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Itu loh ada ayatnya. Ngapain pakai hadis? Kan sudah saya sebutkan ayatnya tadi. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah orang beriman nanti berseri-seri di akhirat. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat, itu maksudnya. Ya, gitu ya. Kemudian apa tadi ya? Karena begini, tetap tidak akan bisa dibuktikan itu ya, Mas Oki ya, bahwa apakah Tertullianus berdasarkan Alkitab? Enggak. Nah, lalu saya ingin membuktikan bahwa Matius 28 nomor 19 itu ayat palsu. Ya, ayat palsu. Enggak asli. Ini ya, ini bukan kata saya. Ini bukan kata saya, Mas Oki ya. Sampai coba cek ya. Ini katolisitas.org, Katolik ya. Milik teman-teman Katolik ya. Ini gimana cara gedeinnya ini weh? Katolisitas.org, buka aja. Tentang tema keaslian dari Matius 28 nomor 19, baptisan dalam Trinitas. Jadi ada pertanyaan awalnya nih. Ada orang bertanya tentang keaslian Matius 28 nomor 19. Lalu dijawab oleh pendeta itu, dijawab. Ini jawabannya ini. Shalom Kusno, terima kasih atas pertanyaannya tentang apakah Matius 28:19 adalah merupakan bagian dari Matius sejak Alkitab ini dituliskan atau merupakan penambahan. Nah, secara prinsip argumentasi Kusno adalah Matius 28:19 tidaklah asli walaupun terdapat dalam kodeks
Vatikanus, berarti abad keempat ya, abad keempat. Ingat-ingat ya, abad keempat ini ya. Tidak mendukung keaslian 28 nomor 19 karena 3 orang ahli yang menuliskan dalam Matius 28:19 ditulis oleh Kaisar Konstantin. 3. Kardinal Ratzinger mengatakan bahwa Matius 28 nomor 10 adalah merupakan ayat tambahan, tidak asli. Nah, kita cek. Beliau berpendapat, pemilik ini salah satu narasumber di sini nih, pastinya orang Katolik ya. Penyusunan kodeks, kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli. Ingat ya. Penyusunan kodeks, kita tahu bahwa tidak ada naskah asli dari seluruh Alkitab yang asli, ya. Yang masih tertinggal itu nggak ada, termasuk kitab Matius. Sehingga beliau berpendapat Matius ini baru keluar di abad keempat ini ya. Tentang tulisan Eusebius, dikatakan bahwa ketika Eusebius mengutip Matius 28 nomor 19, dia tidak pernah mengutip dengan performa trinitas, tidak ada. Ini baru muncul abad keempat. Sekian, nanti saya teruskan ya. Oke, sebentar. Ya, jadi gini Pak Ustadz, saya tadi mengatakan kalau memang bapak-bapak gereja itu memiliki kesepakatan tentang doktrin dari Tritunggal itu, konsep dari Tritunggal itu melalui dasarnya Alkitab, bapak-bapak gereja ya, Tertullianus dan yang lainnya itu. Kesepakatannya itu, landasan dasarnya itu melalui Alkitab. Nah, ketika Pak Ustadz bilang tadi tidak ada hal yang membuktikan kalau kesepakatan bapak-bapak gereja itu landasan dasarnya Alkitab. Yang membuktikan itu apa Pak Ustadz? Apa yang diajarkan Tertullianus dan bapak-bapak gereja itu tidak keluar dari konsep Alkitab. Itu tidak keluar dari konsep Tritunggal yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, kalau Pak Ustadz tadi ingin mengatakan Matius 28 ayat 19 itu menggunakan website Katolik, saya belum cross check juga website itu. Pak Ustadz, bisa tunjukkan saya yang aslinya seperti apa? Karena saya juga kalau cuma melalui website Pak Ustadz, ini dia para rasul, triat-triat perjanjian baru PB terhadap pemikiran gereja mula-mula, formula baptisan Matius 28 ayat 19 boleh dicek. Justin Martyr, Amplius Apology, ini Pak Ustadz, saya juga punya data untuk itu. Silakan Pak Ustadz cek, ya silakan. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, Pak Ustadz tadi bertanya dengan saya, mana bukti kalau memang Yohanes 1 ayat 1 itu diajarkan oleh Tuhan Yesus? Saya jawab secara jujur. Nah, kenapa ketika saya bertanya hal yang sama dengan Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz tidak menjawab sama sekali? Mana bukti sejarahnya Pak Ustadz? Kalau memang Al-Baqarah 1 ayat 1 itu dituliskan, diturunkan melalui Nabi Muhammad, misalnya Al-Baqarah ayat 1 atau An-Nisa 157, sama seperti Pak Ustadz sampaikan kepada saya. Mana buktinya? Per satu ayat. Saya minta itu. Saya akan, apa ya teman-teman ya? Pak Ustadz bernarasi seperti itu dengan saya, suruh saya membuktikan per satu ayat. Gitu kan? Saya membuktikan dengan hal yang sama. Mana? Fakta, bukti sejarahnya, misalnya, turun ayat An-Nisa 157, ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Siapa saksinya di situ? Mana fakta sejarahnya? Sesuai yang Pak Ustadz tanyakan, di dalam Yohanes 1 ayat yang 1, jawab dengan hal yang sama Pak Ustadz. Jangan cuma Pak Ustadz saja yang bisa bertanya, mana fakta sejarahnya kalau Tuhan Yesus mengajarkan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Mana buktinya, saksinya, peristiwa An-Nisa 157, fakta sejarahnya, kalau ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan? Jawab dengan formula yang sama. Formula yang Pak Ustadz berikan kepada saya balikan kepada Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz Wafi. Pak Ustadz Wafi bawakan hadis Bukhari ayat yang ketiga. Pak Ustadz, saya bacakan Pak Ustadz ya. Kemudian Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau berujar, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Nabi Muhammad yang menceritakan kepada Khadijah. Bukan berarti dia melihat langsung. Ini kan hadisnya, hadis Bukhari Fathul Bari, rujukannya permulaan wahyu. Itu kan
Nah, jadi Nabi Muhammad menceritakan kepada Khadijah. Pak Ustadz, bukan berarti Khadijah melihat secara langsung peristiwa itu. Enggak kan? Khadijah itu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Itu yang tertulis di dalam Sahih Bukhari Fathul Bari. Fathul Bari yang nomor 3 ini Pak Ustadz. Itu data, itu saya bukakan tadi, saya bacakan kepada Pak Ustadz Wafi. Silakan nanti Pak Ustadz tanggapi, terus juga saya minta Pak Ustadz ya, mana bukti sejarahnya dengan formula yang sama? Mana bukti sejarahnya? Data sejarahnya peristiwa An-Nisa 157 itu benar terjadi atau tidak? Ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Menggunakan formula yang sama. Ketika Pak Ustadz bertanya dengan saya, Yohanes 1 ayat 1, mana data sejarahnya kalau memang Tuhan Yesus mengajarkan Yohanes 1 ayat yang 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Saya tanyakan dengan hal yang sama. Mana bukti sejarahnya? Peristiwa An-Nisa 157, ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Saya akan tanya per satu ayat juga, sesuai dengan pertanyaan Pak Ustadz Wafi. Silakan Pak Ustadz Wafi. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Belum keluar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini malah lebar kemana-mana ini. Melebar kemana-mana. Coba yang sampean tanyakan adalah ayat tentang ketuhanan, akan saya jawab gitu loh. Ini malah Al-Baqarah yang suruh dibuktikan, An-Nisa. Apakah ada? Ada mas, ada gitu loh. Sampean mau minta ayat ini turunnya di mana? Ada. Ayat ini turunnya ketika malam hari atau pagi hari? Ada. Surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa itu turun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Berarti namanya ayat Madaniyah. Satu-satunya ayat Madaniyah, salah satu ayat Madaniyah yang diawali ya ayuhan nas. Jadi ada kodenya di Al-Quran itu. Kalau ya ayuhan nas, berarti itu adalah ayat Makkiyah, kebanyakan Makkiyah. Ketika Nabi Muhammad, ketika sebelum hijrah ke Madinah. Khusus surah An-Nisa, ayat pertama itu menggunakan kata ya ayuhan nas, tetapi turunnya di Madinah. Itu pengecualian. Dan itu abad ketiga. Hijriyah ya, bukan Masehi. Nah, ketika dikatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Nah, itu ditulis surah An-Nisa itu. Turunnya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Di mana dasarnya? Sampean kan tadi baca Fathul Bari. Di sini lengkap, Mas. Dan yang jenengan bawakan tadi itu bukan Sayyidah Khadijah. Saya membawakan hadisnya itu dari Sayyidah Aisyah di sini. Kalau yang tadi jenengan yang pakai itu Sayyidah Khadijah, itu riwayatnya lain lagi. Saya yang pakai yang hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Semuanya ada di Sahih Bukhari, itu ada. Surah An-Nisa turunnya kapan? Coba cek. Sampean kan sering buka hadis tuh, ya. Turunnya surah An-Nisa kapan, waktunya, di mana, ada lengkap. Semuanya lengkap. Gitu. Makanya saya ketika nyari, misalnya nih ya, saya tulis sembarangan nih ya. Turunnya surah An-Nisa. Tapi sampai nanti bisa buktikan itu di kitab Sahih Bukhari ada itu. Nah ini keluarlah, misalnya keluar satu website misalnya, ketemu juga nanti di Sahih Bukhari ketemu surah An-Nisa itu. Tapi ini sebenarnya bukan temanya ya teman-teman ya. Ini temanya ketuhanan. Ini kemana-mana ini ya. Surah An-Nisa adalah ini bincang syariah, website milik Islam ya. Bincang syariah ini pasti menyebutkan dalil di sini biasanya. Nah, surah An-Nisa adalah jenis surah Madaniyah. Berarti kalau Madaniyah itu turunnya di Madinah. Surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam kitab apa ini? Rasulullah SAW bersabda ini turunnya surah An-Nisa. Ternyata Bukhari juga. Sahih Bukhari sama seperti kitab ini berarti. Sahih Bukhari juga berarti. Ada gitu loh. Coba misalnya saya nanya ke masnya, surat-surat Paulus itu kapan disahkan oleh Yesus? Nggak ada itu. Nggak ada itu.
Kapankah Paulus mengesahkan surat-suratnya kepada Yesus? Gak ada itu. Kapankah Lukas mengesahkan surat-suratnya? Karena gini, Lukas, Yohanes, kalau kita mau bahas penyalipan ya, nantilah kita insya Allah kita akan bahas tema satu itu ya, penyalipan ya. Mereka bukan saksi mata ketika Yesus disalib. Apa bukti bahwa mereka bukan saksi mata ketika Yesus disalib? Mereka ambigu dalam menerangkan sebuah identik cerita-cerita tentang penyalipan. Misalnya Markus mengatakan Yesus disalib jam 9 pagi, jam ketiga, kata orang Yahudi. Kata Yohanes jam 12 siang. Kira-kira pada jam 12 siang masih diadili oleh Pilatus. Nah, ini kan ambigu, berbeda pendapat. Kalau memang mereka ada Roh Kudus, seharusnya satu pendapatnya ketika membahas satu tema. Kalau pembahasannya lain tema, oke lah. Tapi kalau satu tema yang dibahas, jam penyalipan misalnya, seharusnya nggak boleh berbeda. Kan ada Roh Kudusnya. Lalu saya tanya misalnya, siapa yang ngasih kabar kepada Lukas dan ngasih kabar kepada Markus bahwa Yesus disalib jam segitu? Siapa namanya? Nggak akan ketemu. Kalau Al-Quran jangan macam-macam. Kalau Al-Quran ada. Di Al-Quran ada tahun berapa surah Nisa ditulis, ada semua. Nah, makanya ada kode-kodenya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu surat Madaniyah, ya surah setelah Nabi Muhammad hijrah. Kalau ya ayyuhan nas rata-rata surah Al-Makkiyah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Karena selisih antara Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah antara 10 dan 13 tahun, kan begitu. Lengkap kalau kita. Bahkan ada ayat an-nahari al-laili yang turun ketika siang, yang turun ketika malam hari. Ada. Oke, teman-teman, sebentar ya. Kita mulai. Ya, sebenarnya gini ya teman-teman ya. Diskusi itu gini ya. Pak Ustadz Wapi ini kan orang lebih lama dibandingkan saya. Itu udah 5 tahun lebih, sedangkan saya itu baru 1 tahun ini berdiskusi. Pak Ustadz Wafi kan bertanya dengan saya hal per ayat, minta pembuktian sejarah dengan saya kalau memang Yesus mengajari per ayat itu. Nah, saya gunakan formula yang sama. Mana fakta sejarahnya terjadinya An-Nisa 157 itu? Ia tidak disalibkan melainkan diseruakan. Ya tunjukkan seperti saya menunjukkan tadi. Datanya kalau memang Yesus itu, Yohanes itu adalah murid Yesus. Wahyu 1 ayat yang ke-1. Saya gunakan data. Tadi saya gunakan data, Pak Ustadz Wafi. Nah, terus juga masalah hadis Bukhari. Yang pertanyaan saya, siapa saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril? Pak Ustadz Wafi tadi bilang kepada saya, hadis Bukhari Fathul Bari nomor 3. Saya buka hadis Bukhari Fathul Bari nomor 3. Ternyata di situ Khadijah itu diceritakan oleh Nabi Muhammad, bukan Khadijahnya melihat secara langsung. Pak Ustadz Wafi bilang apa tadi? Yang saya tunjukkan Aisyah. Sedangkan yang Pak Ustadz Wafi berikan kepada saya hadis Bukhari Fathul Bari nomor 3. Betul ya? Saya tadi kan cari itu. Saya minta sama Pak Ustadz Wafi tadi kan Sahih Bukhari Fathul Bari nomor 3. Ternyata di situ Khadijah diceritakan oleh Nabi Muhammad kejadiannya gitu. Nah nanti silakan Pak Ustadz Wafi tunjukkan hadis yang lain itu, karena saya cuma mengikuti apa yang ditunjukkan Pak Ustadz Wafi kepada saya. Silahkan cross check, kata Pak Ustadz Wafi. Saya cross check Fathul Bari nomor 3, Sahih Bukhari Fathul Bari nomor 3 ini kan dia. Enggak mungkin ini kan, enggak mungkin salah kan ini, karena saya udah baca tadi. Ya, Sahih Bukhari, Fathul Bari, permulaan wahyu, bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Ternyata di sini Khadijah itu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Saya baca di bawah tadi. Itu. Nih. Nabi Muhammad itu bercerita kepada Khadijah, bukan Khadijah melihat langsung kejadian itu. Itu adalah cerita dari Nabi Muhammad, Pak Ustadz Wafi. Nah nanti kalau Pak Ustadz Wafi bilang, oh itu kan Khadijah, yang saya sampaikan Aisyah, nanti tunjukkan Siti Aisyah. Silakan tunjukkan Pak Ustadz Wafi biar saya cari lagi. Enggak apa-apa, nanti saya cari lagi hadisnya yang mana kalau memang ada yang melihat peristiwa itu secara langsung ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro melalui malaikat Jibril. Tetapi kalau yang Pak Ustadz
Wafi sampaikan pertama kepada saya, itu ternyata kalau salah tolong diluruskan ya, kalau salah ya. Karena saya baru membaca satu kali tadi. Tapi yang saya baca tadi, Khadijah itu dapat cerita itu karena diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah. Kalau salah tolong dimaafkan, tolong diluruskan karena itu yang saya baca. Ya, itu yang saya baca. Kalau di situ Khadijah itu mendengarkan Khadijah itu tahu kejadian itu karena diceritakan oleh Nabi Muhammad. Bukan berarti Khadijah itu secara langsung melihat kejadian di Gua Hiro itu. Kalau kita berbicara tentang saksi, saksi itu ada di tempat kejadian. Fakta sejarahnya, bukan diceritakan. Itu ya. Nah, silakan nanti Pak Ustadz Wafi silakan tanggap ya. Sebenarnya kalau saya tidak mau berpolemik sebenarnya ya teman-teman ya. Saya tidak mau berpolemik di satu pertanyaan, saya cuman mau meminta ketika saya sudah menunjukkan data ini, oh itu Siti Khadijah kata Pak Ustadz Wafi, yang saya bawakan Siti Aisyah. Nah saya minta nanti Pak Ustadz Wafi tunjukkan lagi aja kepada saya, sebutkan lagi Sahih Bukhari nomor berapa, nanti biar saya cross check lagi, saya baca lagi, saya luangkan waktu saya untuk membaca lagi Pak Ustadz Wafi ya. Nah teman-teman, berulang kali saya sampaikan ya teman-teman ya. Makanya saya minta Pak Ustadz Wafi itu tunjukkan. Kalau memang masalah Tritunggal itu tidak keluar dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tentang Matius 28 ayat 19, formula baptisan Matius 28 ayat 19 itu Justin Martyr, First Apology, itu sudah menceritakan tentang mengambil kesimpulannya melalui Alkitab. Justin Martyr misalnya pada tahun 1500 sampai dengan 160 Masehi. Gitu. Silakan Pak Ustadz Wafi, sebenarnya tidak melebar ya, enggak melebar, saya cuma mengikuti apa yang Pak Ustadz Wafi tanyakan kepada saya balikan itu aja. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu Mas Oki ya, di kita kalau belajar Al-Quran ya, itu ada yang namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu bukan hanya per ayat yang dibahas, per surat juga ada, gitu loh. Apakah ini surat turun di Madinah, apakah turun di Mekah, apakah sebelum Nabi Muhammad hijrah, atau setelah hijrah, itu ada. Semuanya ada. Dan ini tidak terjadi dalam Bible ya, tidak terjadi dalam Bible. Ilmu Quran itu gak dimiliki Bible. Itulah kenapa saya Islam, karena sedetail itu Al-Quran menjelaskan. Nah, masalah misalnya tadi, riwayat dalam kitab Fathul Bari, kan sudah saya bacakan. Itu An Aisyah, riwayat dari Sayyidah Aisyah. Saya tidak tahu website yang Anda buka itu apakah sama, apakah Fathul Bari yang sama atau beda, saya tidak tahu. Tapi sudah saya bacakan di halayak umum bahwa riwayatnya dari An Aisyah radhiyallahu anha. Dan apakah Aisyah ini menonton langsung kejadian itu? Nah, inilah yang namanya sanad, ya, mata rantai pengabaran bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tidak pernah berbohong selama hidupnya, menceritakannya kepada istri-istrinya, dan banyak saksi dari para sahabat yang mendengarkan cerita itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai detik ini, ya, sampai detik ini tidak ada satupun riwayat dalam sejarah Islam menentang kabar tersebut, nggak ada, tidak ada. Nah, kenapa kemudian saya masih tidak percaya dengan jawaban antum tentang Yohanes 1 yang antum jadikan dalil di awal? Ya, Yohanes 1 nomor 1 itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kalau Yohanes dikatakan murid, ya wajarlah kalau seperti itu. Tapi itu kan nggak menjawab, gitu loh. Gitu nggak menjawab. Dan ternyata Mas Oki sendiri mengatakan kalau satu persatu yang nggak ada, memang nggak ada, kan begitu. Nah, kenapa salah satu yang membuat saya itu tidak percaya adalah Injil Yohanes sendiri. Di dalam website ya Katolisitas tadi, ini pemilik Katolik resmi loh teman-teman. Ini sering dijadikan dalil oleh teman-teman Katolik seperti Joseph dan lain sebagainya di apologet itu. Kalau diskusi sama saya sering, ini ya, misalnya tafsir Injil Yohanes, siapakah yang menulis Injil Yohanes dan seberapa historiskah Injil itu? Ternyata dalam website ini ironisnya ya, ini ya dikatakan begini nih.
Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti siapa yang menulis Injil Yohanes. Sama seperti kita tidak dapat mengetahui siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ini bukan dari website kita ya, tapi dari katolisitas.org. Bahkan ini biblicalarchaeology.org, biblicalarchaeology.org. Nah, kemudian kalau kita paskan dengan Bible Hub, dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13 misalnya, Bible Hub ini ya, kan dikatakan di sini, ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ya, Yohanes dan Petrus adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Ini bahasa yang sudah diganti sebenarnya. Ini terlalu halus bahasanya. Tidak terpelajar ini terlalu halus. Kalau kita cek dalam Bible Hub, tidak terpelajar itu maksudnya apa ini? BODOH. Ini ya. Tidak terpelajar maksudnya BODOH. Kata pertama dari dua kata itu secara harfiah berarti buta huruf. Melihat kepada makna khusus dari huruf-huruf atau kitab suci orang Yahudi. Yohanes saja buta huruf. Dalam Bible Hub dikatakan beliau tidak terpelajar, buta huruf, gak bisa baca beliau. Ya, berarti kan konsepnya hampir sama dengan Nabi Muhammad nantinya ini. Nah, masa ada orang yang buta huruf ngarang Injil? Gitu loh, itulah yang saya sampai sekarang gak bisa percaya. Kalau pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah tulisan Yohanes. Itu pun saya tidak percaya masih. Bible Hub yang mengatakan. Jadi Biblical Archaeology dan katolisitas.org yang mengatakan seperti itu. Kita tidak akan pernah tahu. Kalau memang iya sanadnya mana, kan tidak ada kan, mata rantai pengabarannya kan tidak ada. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini sejauh ya yang saya cari ya. Sebentar, Pak Ustadz Papi, silakan. Ya. Ya, apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Wapi tentang Yohanes dari tadi itu sebenarnya sudah terjawab di sini, Pak Ustadz. Dari data yang saya tunjukkan, Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikat diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Tertulis, Pak Ustadz. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, saya tidak mau lari, Pak Ustadz. Ya, itu saya sudah jawab pakai Wahyu 1 ayat 1. Jelas dikatakan, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Saya tidak mau lari dari Fathul Bari ini, Pak Ustadz. Yang saksi dengan yang disaksikan itu dua hal yang berbeda, Pak Ustadz. Namanya saksi, dia melihat secara langsung kejadian itu. Ya, saya bacakan di sini, Pak Ustadz ya. Ini kan Bukhari 3 Fathul Bari. Oke. Kita bacakan ya teman-teman ya. Kemudian Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau berujar, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Berarti kan di sini Khadijah tidak melihat secara langsung, Pak Ustadz. Khadijah di sini mendapat kabar ini diceritakan oleh Nabi Muhammad. Karena tertulisnya seperti itu. Ketika Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau berujar, "Selimutin aku, selimutin aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau di sini loh. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Ini Pak Ustadz. Nah, kalau memang ada Fathul Bari Sahih Bukhari 3 yang lain, seperti yang Pak Ustadz narasikan tadi yang berbahasa Arab, Pak Ustadz, saya minta tunjukkan. Sahih Bukhari yang mana lagi? Biar saya tunjukkan lagi. Karena apa? Ketika Pak Ustadz tadi menyuruh saya membuka Fathul Bari Sahih Bukhari nomor 3, ternyata di situ Khadijah tidak melihat secara langsung. Tetapi apa?
dia diceritakan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya saksi, itu melihat peristiwa terjadinya. Kalau kita mau bahas tema penyaliban Pak Ustadz, nanti saya akan tunjukkan siapa saksi-saksinya yang melihat secara langsung peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan, bukan diserupakan. Nanti kita akan diskusi ke situ kalau memang Pak Ustadz Wafi ada waktu ya. Itu. Nah, ini karena udah tadi yang pertama Pak Ustadz Wafi ya. Habis ini Pak Ustadz Wafi boleh tanggapi. Setelah itu saya ambil waktu saya 5 menit closing statement. Habis itu Pak Wafi closing statement ya. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang apa kebenaran Yohanes 1 ayat yang 1 loh, Wahyu 1 ayat 1 menjawab itu dengan jelas teman-teman. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Di situ tertulis, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes segala sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes itu, semua pengajaran Tuhan Yesus. Tidak lepas dari pengajaran Tuhan Yesus. Karena apa Pak Ustadz? Wahyu 1 ayat 1 jelas menjawab itu ya. Segala sesuatunya itu dinyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, nanti Pak Ustadz boleh tanggapi ya, Sahih Bukhari yang mana lagi yang harus saya buka supaya saya bisa baca lagi kalau memang di situ ada yang melihat kejadian ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro. Nanti silakan Pak Ustadz tanggapi. Terus juga masalah apa lagi teman-teman yang belum saya tanggapi? Saya rasa sudah saya tanggapi semua ya teman-teman ya. Saya cuma meminta Pak Ustadz tadi tolong tunjukkan, walaupun Pak Ustadz tadi bilang saya keluar dari tema, saya cuma menggunakan formula yang sama. Oh ya, saya belum tanggapi masalah kira-kira jam. Loh ini kan ada perbedaan. Masalah kira-kira. Ada yang mengatakan jam 12 ketika Yesus disalibkan, ada yang mengatakan jam 3. Pak Ustadz, mereka tidak dapat mengatakannya secara tepat Pak Ustadz, karena mereka belum seperti kita. Punya jam tangan seperti ini. Belum. Tetapi di situ siang hari Pak Ustadz, jelas antara jam 12 jam 3. Bukan dikatakan misalnya jam 9 malam. Enggak. Siang hari. Siang hari itu kan dari jam 12 sampai dengan jam 3 ini kan masih siang hari. Kecuali mereka punya jam seperti kita, baru bisa dipastikan Pak Ustadz. Waktunya jam berapa? Ya, silakan. Ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak dari Mas Oki yang belum terjawab. Yang itu mungkin Mas Oki lupa tadi ya. Yang masalah Matius 28 nomor 19. Itu kan saya bisa menunjukkan. Jadi misalnya di dalam Sinaiticus ya. Kodeks Sinaiticus. Itu baru ada di abad keempat ini. Ini Sinaiticusnya ini ya. Baru ada di sini. Coba sampean buktikan sebelum Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, ada nggak sih Matius 28 nomor 19 itu? Nih. Nih ya. Sebelum abad keempat lo ya. Tadi kan masuk ini. Sampai kan minta data asli kan ya, ini ya. Ini sama manuskripnya. Saya cek ini ya. Matthew ya, chapter number ini ya. 28 and 28 and nomor 19 ya, 19. Nah, ini baru ini ya. Ini nomor 19. Nah, ini ya. Ini baru tertulis di sini abad keempat ini. Sampai punya nggak sebelum Sinaiticus dan Vatikanus data Matius 28 nomor 19 ini tentang dibaptis atas 3 nama ini. Ini kan pembaptisan nih. Ya, pembaptisan. Bahwa atas nama Yesus, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum abad keempat ada nggak? Sampai kan minta ayat langsungnya. Ini ada. Bisa saya langsung tunjukkan ini. Di dalam Kodeks Sinaiticus, kodeksnya ini ya, dan Vatikanusnya. Bisa nggak sampai tunjukkan sebelum abad keempat itu ada? Matius 28 19. Kemudian sampai mengatakan, segala sesuatu telah dikabarkan kepada hambanya Yesus yang bernama Yohanes.
Itu tertulis dalam wahyu. Lah, yang saya bawa juga tertulis dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 nomor 13, bahwa Yohanes orangnya buta huruf. Orangnya tidak terpelajar. Bahkan di dalam Bible Hub tertulis, yang sudah saya tunjukkan, BODOH, mohon maaf, kata Bible Hub. Kok bisa orang yang buta huruf itu bisa nulis Injil? Kan gak masuk akal. Dan itu tertulis juga di mana? Di Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Apakah Kisah Para Rasul bertentangan dengan wahyu? Roh Kudus siapa yang akan dimenangkan ketika wahyu bertentangan dengan Kisah Para Rasul? Kok bisa orang yang buta huruf bisa punya kitab gitu loh? Begitu maksud saya, Mas Oki. Sehingga itu sangat mencurigakan bagi saya. Kok bisa? Itu tertulis juga. Jangan dikira saya membawakan data di luar Bible. Dan masalah konsili Nikea misalnya, itu kan tidak membahas tentang Yesus Duinatur. Yesus Duinatur baru dibahas di konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, berarti abad ke-5. Sebelum konsili Kalsedon tidak ada satupun bapak gereja yang mengatakan Yesus punya duinatur. Gak ada. Cari juga itu datanya. Tidak ada sebelum konsili Kalsedon bapak gereja yang punya pemahaman Yesus punya duinatur, 100% manusia, 100% Tuhan. Abad ke-5. Begitu. Nah, sehingga ini kan merupakan problem. Kalau memang ada, ayat mana yang mereka jadikan dalil? Sedangkan Gregorius dari Nazianzus pada abad 329 sampai 390 Masehi dan Konsili Nikea 325 Masehi, Athanasius dari Alexandria 295 sampai 373 Masehi dan Tertullianus sekitar 155 sampai 240 Masehi, tidak pernah tercatat dalam fakta sejarah mereka menggunakan ayat dalam Alkitab dalam berdasar Tritunggal. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu orang-orang pembesar Kristen semua itu pembesar Kristen semua. Saya cari fakta sejarahnya, apakah ketika mereka mengatakan Tritunggal, 3 pribadi dalam satu menggunakan ayat dalam Bible? Oh, ternyata tidak. Itu memang pemahaman pribadinya. Memahami konsep ketuhanan itu seperti itu. Nah, kalau Islam misalnya kita menggunakan konsep tauhid. Landasannya apa? Surah Al-Ikhlas. Ya. Kenapa surah Al-Ikhlas menjadi landasan? Karena ketika itu orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa? Allah mengatakan, "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Begitu. Ya, terima kasih. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Closing ya? Ya, saya closing. Ya, siap. Ya, saya mau tanggapi dulu. Pak Ustadz harus pahami ya Pak Ustadz Wafi ya. Alkitab itu dikanonkan bukan dari satu kodeks saja. Alkitab itu dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Matius 28 ayat 19, walaupun tidak ada di kodeks tertua, tapi dia ada di dalam kodeks Textus Receptus. Oke, ini data yang sering Pak Ustadz bawakan. Saya akan bawakan juga di dalam sarapan pagi Beli-Belikal. Oke. Apa yang dikemukakan atas dan dikutip oleh si penuduh adalah opini dari orang yang katanya ahli Alkitab dan ini bukan merupakan fakta, jadi harus dibedakan antara opini dan fakta. Dalam mayoritas teks naskah Alkitab Perjanjian Baru bahasa asli Yunani, ayat-ayat tersebut ada Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 naskah Textus Receptus Pak Ustadz ini. Nah, jadi Pak Ustadz harus pahami Pak Ustadz harus pahami. Alkitab kami dikanon bukan dari satu kodeks saja, tetapi dari berbagai macam kodeks dikanonkan menjadi satu. Tidak ada di Sinaiticus, tapi ada di dalam kodeks Textus Receptus. Datanya mana? Saya tunjukkan kepada Pak Ustadz. Data yang sering Pak Ustadz bawakan sarapan pagi Beli-Belika. Ada di situ. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Itu. Jadi bukan cuma misalnya dari satu kodeks, enggak. Alkitab itu dikanonkan dari berbagai macam kodeks, makanya jadi satu Alkitab yang sempurna, Pak Ustadz. Jadi saya bisa tunjukkan datanya kepada Pak Ustadz. Walaupun tidak, kalau kita lihat lebih tua yang mana antara Sinaiticus dengan Textus Receptus, memang lebih tua Sinaiticus. Itu teman-teman ya. Tapi harus dipahami,
Alkitab tidak dikanonkan dari satu kodeks saja, tetapi dari kodeks-kodeks yang lain juga. Itu teman-teman, saya sudah tunjukkan data dan dalilnya. Nah terus, buat Pak Ustadz Wafi, kenapa Pak tidak sama sekali ditunjukkan kepada saya sampai saya harus closing statement sekarang tentang data yang Pak Ustadz Wafi tunjukkan? Sahih Bukhari 3 Fathul Bari, di mana di situ? Kalau Siti Aisyah melihat peristiwa itu secara langsung, kenapa tidak ditunjukkan kepada saya, tidak disebutkan biar saya bisa cross check? Karena ketika saya cross check tadi Sahih Bukhari 3 Fathul Bari, Siti Khadijah diceritakan oleh Nabi Muhammad peristiwa itu, bukan melihat kejadian langsungnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Ya, nanti tolong Pak Ustadz Wafi tunjukkan. Ya, boleh disebutkan lagi Pak Ustadz. Ini tidak apa-apa, boleh disebutkan lagi. Nanti Pak Ustadz closing statement saya bisa sambil baca. Fathul Bari nomor berapa Pak Ustadz? Ini kan kitab Fathul Bari kan nih, Fathul Bari. Nah, ini nomor berapa ini? Ini nomor berapa? Kan nomor 3 ini. Ya, itu nomor 3. Oke. Setelah saya cross check di sini Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan Arab semua, makanya saya minta tadi. Coba sampai screenshot kitab ini. Ini cetakan dari mana? Ibeda, cetakan Ibeda. Sama, sebenarnya sama ya Pak Ustadz ya, cuman di situ bedanya, di situ berbahasa Arab nih, sebentar ya. Ini masih waktu saya, ini nggak apa-apa ya teman-temannya, saya gunakan untuk closing statement saya. Oke. Ya. Bukhari 3 versi Fathul Bari nomor 3 ya. Ini kita klik. Permulaan turun wahyu benar Pak Ustadz. Tetapi di sini Siti Khadijah itu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Pak Ustadz. Bukan di bawahnya, di atasnya yang saya baca itu loh. Rawi pertama kalinya siapa? Itu kan hadis itu dapat dari seorang rawi kan. Coba kita pertama yang menceritakan siapa? Wahyu yang datang pada Rasulullah adalah mimpi yang nyata dalam di atasnya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Bukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Azubair, dan dari Aisyah. Itu yang saya baca tadi. Ya, kalau mana tadi di sini menunjukkan mata rantai hadisnya. Iya, Pak Ustadz. Tapi mana di situ hadisnya yang menunjukkan kalau melihat peristiwa itu secara langsung? Ternyata peristiwa itu diceritakan. Makanya Khadijah itu tahu peristiwa itu, peristiwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, Pak Ustadz, itu melalui cerita dari Nabi Muhammad. Tidak salah hadis yang saya buka. Tapi peristiwanya memang begitu. Khadijah diceritakan oleh Nabi Muhammad. Oke teman-teman Kristen, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ustadz Wafi, closing statement. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya bahwa beginilah teman-teman ya. Perbedaan kita dengan Mas Oki. Kita dalam menceritakan sesuatu itu ada mata rantainya, ada sanad pengabarannya dari orang yang menjadi objek pembahasan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya kalau kita membahas saksi, bukankah Yesus sendiri mengatakan cukuplah Bapa menjadi saksi atas diriku? Semua firman yang turun kepada Yesus itu nggak ada saksinya. Gak ada saksinya. Begitu. Contoh Yohanes 17 nomor 8 ya. Segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku, telah aku kabarkan kepada mereka. Siapa saksinya? Kan tidak ada. Tapi harus ada mata rantai seharusnya. Ketika bercerita sesuatu, itu harus ada mata rantai pengabarannya. Lah, Yohanes mendapatkan kabar itu, mata rantainya dari mana? Kan tidak ada. Bahkan disangsikan kan, bahwa ternyata Yohanes ini tidak bisa kita lacak secara mata rantai pengabaran bahwa ini benar-benar tulisan Yohanes. Kenapa? Yang tertulis ya di dalam Kisah Para Rasul nomor 13, Yohanes itu nggak bisa baca orangnya. Gimana orang nggak bisa baca bisa nulis sebuah kitab suci, kan begitu. Lalu Mas Oki tadi menggunakan Tectus Receptus. Tectus Receptus itu baru ada abad ke-16. Jadi Tectus Receptus itu jauh. Kan yang saya minta ada, jadi gini. Awalnya kan saya nunjukkan website tuh Mas Oki. Di website itu mengatakan bahwa
Matius 28 nomor 19 baru muncul abad keempat, Mas Oki. Adalah namanya Kodeks Vatikanus, adalah namanya Kodeks Sinaiticus abad keempat. Itu baru muncul di abad keempat, sebelumnya nggak ada. Nah, kalau Mas Oki berdalil Tektus yang abad 16, ya jauh. Meskipun di dalam kekristenan metodenya itu tidak mengambil dari satu kodek, tapi bukan itu objek pembahasannya. Objek pembahasannya bisa nggak nih membuktikan bahwa Matius itu palsu sebab baru muncul abad keempat gitu. Abad sebelumnya nggak ada, Mas Oki. Itu konteks pembahasannya. Baru muncul abad keempatnya yang kita permasalahkan. Vatikanus, Sinaiticus. Kalau Mas Oki mendatangkan dalil kepada saya abad ke-16 Textus Receptus yang dari bahasa Latin artinya naskah yang diterima, maka nggak diterima gitu, karena bukan objek pembahasannya. Gitu Mas Oki ya. Jadi kita dalam mempelajari Al-Quran, hadis misalnya, mata rantai pengabarannya ada, Mas Oki. Bahkan saya bisa, Mas Oki, menyebutkan hadis yang saya baca tadi, saya mendapatkan dari guru saya, sampai kepada Rasulullah, bisa. Saya sebutkan itu. Sampai kepada Rasulullah. Hadis di dalam Sahih Bukhari, Mas Oki bisa tes kepada saya, dari awal sampai akhir kitab, tanyakan bahwa hadis ini jalurnya Anda dapat dari mana, saya bisa menyebutkan dari saya sampai Rasulullah SAW. Orangnya tidak fiktif apalagi fiksi, dan orangnya harus benar-benar kredibel, harus benar-benar terpercaya, soduk, jujur, fiqh, dapat dipercaya. Harus seperti itu kalau kita. Sehingga ketika Mas Oki bertanya surah An-Nisa kapan turunnya, surah Al-Baqarah kapan turunnya, surah Al-Kautsar kapan turunnya, bisa kita sebutkan. Kita sebutkan kapan turunnya, ayat berapa dulu, itu ada semuanya, Mas Oki. Semuanya ada di dalam Islam, tidak terlewatkan satupun. Makanya kalau nanti di tema selanjutnya, kalau Mas Oki ada waktu, kita membahas penyalipan ya. Tema penyalipan itu bagus. Itu nanti insya Allah kita akan atur waktu, tema penyalipan, karena ulama-ulama kita ratusan tahun yang lalu juga mencari sanad pengabaran ya, mata rantai pengabaran tentang konsep penyalipan tersebut. Nanti kita bisa adu data dengan berdiskusi dengan cara ilmiah. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah dari saya mohon maaf, karena ini hanya apa yang kita baca itulah kita. Kita adalah apa yang kita baca. Jadi apa yang kita baca itulah kita. Sehingga di sini kita akan mempresentasikannya bersama-sama dan biarkan para penonton yang akan menilainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Wafi. Tapi saya mau luruskan dulu ya Pak Ustadz Wafi ya. Masalah Fathul Bari nomor 3 tadi saya tidak bertanya mata rantainya, tetapi siapa yang menjadi saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hira. Bukan mata rantainya yang saya tanya. Ya, Pak Ustadz Wafi. Gitu. Oke, siap Pak Ustadz Wafi. Mungkin kita akan atur tema-tema selanjutnya ya Pak Ustadz Wafi ya. Oke, selamat malam Pak Ustadz Wafi. Nah, siap. Selamat malam. Ya, selamat malam ya.